Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 324. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Inilah pemahaman Xiao Chen tentang kalimat ini berdasarkan apa yang dia ketahui dari dunia sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apakah pemahaman itu dapat diterapkan sepenuhnya pada teknik bela diri ini. Sejauh yang dia ketahui, arti kalimat ini adalah bahwa naga sejati akan bersembunyi di kedalaman laut, merencanakan langkah selanjutnya. Ketika kesempatan tiba, ia akan keluar dari laut dan terbang ke langit. Namun, sikap seperti apa yang memungkinkan naga Azure melayang ke langit, menembus 9 langit setelah meninggalkan laut? Xiao Chen menatap danau besar di depan halaman dengan tatapan kosong, membayangkan adegan naga biru meninggalkan laut dalam pikirannya. Badai mengamuk dan kilat menyambar. Langit menjadi gelap, angin menderu, dan hujan turun. Ombak menerjang lautan luas, meraung keras. Seekor naga sejati bersembunyi di kedalaman. Naga sejati itu memandang langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memperhatikan angin bertiup dan awan berarak. Saat air pasang dan surut, ia merencanakan langkah selanjutnya, menunggu untuk melayang ke langit. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan bayangan di benaknya menghilang. Dia bergumam, masih terlalu dini untuk memikirkan keadaan teknik bela diri tingkat surga. Aku harus membiasakan diri dengan jalur peredaran intisari terlebih dahulu. Sebenarnya, ketika sebagian besar kultivator memperoleh teknik bela diri tingkat surga, mereka akan merasa sangat sulit untuk memahami kondisinya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Sebagai contoh, 7 bintang yang mengelilingi bulan milik Chen Xiao. Ini adalah teknik bela diri tingkat surga yang diberikan sekte kepadanya ketika ia menjadi pewaris sejati. Namun, hingga saat ini pun, Chen Xiao belum sepenuhnya memahami 7 bintang yang mengelilingi bulan. Dia bisa mengarahkan ki pedang 7 bintang sesuka hatinya, tetapi dia tidak bisa mewujudkan bulan. Akibatnya, Chen Xiao hanya mampu mengeluarkan sekitar 50% dari kekuatan teknik bela diri tingkat surga. Orang seperti Xiao Chen, yang mampu mengeluarkan 80% kekuatan Return of the Azure Dragon, sangat langka di kalangan generasi muda. Kebanyakan orang sudah puas dengan memperoleh teknik bela diri tingkat surga. Namun, Xiao Chen menetapkan standar yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Setelah 10 hari berikutnya, Xiao Chen akhirnya menghafal semua jalur sirkulasi intisari untuk naga melayang. Tanpa gangguan apapun, dia dapat mengeksekusi gerakan itu dengan cukup mahir. Siu. Xiao Chen menghunus pedangnya di halaman. Cahaya pedang itu tampak seperti terbuat dari listrik. Kemudian, dia dengan cepat mengalirkan intisari naga melayang miliknya. Sebuah bayangan naga biru samar-samar menyelimuti Xiao Chen. Saat ia mengalirkan intisarinya, ia merasakan energi tak terbatas memenuhi tubuhnya. Energi itu terkumpul dengan cepat, tetapi dia terus menyimpannya dan tidak melepaskannya. Naga tersembunyi di kedalaman, sang pria membuat rencana terlebih dahulu sebelum bertindak. Ketika saat yang tepat tiba, naga itu melayang ke langit. Xiao Chen melangkah maju dengan kaki kanannya. Seketika, kekuatan luar biasa meledak. Hanya dengan satu langkah, retakan di tanah terbuka dan menyebar seperti jaring laba-laba. Dengan kekuatan ini, tubuh Xiao Chen bagaikan roket yang dipenuhi bahan bakar, melesat ke langit seperti naga yang meraung. Kekuatan naga menyebar di udara. Awan tebal mengelilingi Xiao Chen. Awan-awan itu menyertai naga sejati, melengkapi kekuatan untuk mengguncang 9 langit ke segala arah. Momentum Xiao Chen langsung melonjak, mencapai puncaknya dalam sekejap. Percepatannya begitu cepat sehingga dia tidak sempat bereaksi. Saat ia kembali sadar, puncak momentum itu telah berlalu, hilang dan tak akan pernah kembali. Bang! Xiao Chen menebas dengan cahaya pedangnya, dan ledakan mengerikan mengguncang udara. Gelombang kejut menyebar kemana-mana. Dia menyarungkan pedangnya dan mendarat di tanah. Kemudian dia menatap ruang angkasa yang bergetar dan riak-riak yang tersisa. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Xiao Chen tahu bahwa dia belum berhasil. Dia hanya mengikuti peredaran intisari dan melakukan gerakan ini. Tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk jurus naga tersembunyi di kedalaman atau naga melayang. Dia bahkan belum memahami teknik yang terlibat dalam jurus tersebut. Naga bersembunyi di kedalaman, seorang pria terhormat merencanakan sebelum bertindak. Dia hanya enggan bergerak, tetapi ketika dia melakukannya, langit akan bergetar dan bumi akan retak, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil berjalan. Dia harus melancarkan serangan itu seketika saat berada dalam kondisi puncak. Jika tidak, jika dia melewatkan kesempatan dan melancarkan serangan itu belakangan, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Seorang gadis cantik terbang di atas danau yang seperti cermin. Xiao Chen mendongak dan melihat siapa dia, jadi dia menghentikan latihannya.
Pewaris sejati, Junsi, bergerak anggun di udara. Setelah beberapa saat, dia mendarat di samping Xiao Chen. Adik Xiao Chen, sudah waktunya pulang. Kakak senior menyuruhku menjemputmu. Jika ada yang perlu kau persiapkan, lakukan sekarang juga. Xiao Chen sudah menduga mengapa Junsi ada di sini, jadi dia tidak terkejut. Dia tidak perlu mempersiapkan apapun dan bisa pergi kapan saja. Saat keduanya terbang di udara, Junsi melirik Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, Xiao Chen, apakah kau benar-benar menantang Bai Wuxue? Kabar tentang Xiao Chen yang menantang Bai Wuxue di puncak pedang raksasa telah tersebar ke seluruh sekte langit tertinggi. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja menyebarluaskannya. Kini, berita ini telah menyebar ke seluruh 18 provinsi selatan. Minat yang ditimbulkan oleh pertempuran ini mencapai tingkat yang luar biasa. Xiao Chen mengetahui semua ini melalui Yue Chenxi dan Gong Yangyu. Sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa seseorang di sekte tersebut secara pribadi mendorong terjadinya pertarungan ini. Tujuannya mungkin agar Xiao Chen mati di tangan Bai Wuxue. Adapun siapa pelakunya, Xiao Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kali ini, Bai Wuxue pasti akan memimpin kelompok sekte Yin ekstrim ke medan perang liar untuk pelatihan pengalaman. Akan menjadi masalah jika kalian bertemu dengannya. Kekhawatiran tampak di wajah Junsi yang lembut. Xiao Chen tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, medan perang Savage sangat luas dan tak terbatas dengan banyak tanah terlarang. Akan sulit untuk bertemu begitu saja di sana. Bahkan jika aku bertemu dengannya, aku memiliki cara untuk melindungi diriku sendiri. Junsi tersenyum tak berdaya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Namun, aku percaya bahwa kau tidak berbohong. Orang-orang dari alam kubah langit selalu mampu menciptakan keajaiban, sama seperti Kaisar Petir, yang awalnya diremehkan. Keduanya terlibat dalam percakapan yang penuh semangat, dan mereka dengan cepat terbang keluar dari gerbang kota, menuju formasi transportasi kuno di luar kota. Formasi transportasi itu terletak di tengah-tengah alun-alun yang luas. Saat ini, para murid sekte langit tertinggi mengelilingi sisi-sisi alun-alun tersebut. Semua orang menatap Chen Xiao dan yang lainnya dengan iri. Mereka akan pergi ke medan perang liar untuk mencari pertemuan yang menguntungkan bersama dengan semua talenta luar biasa lainnya dari generasi muda di domain Tianwu. Jika mereka beruntung, ketika mereka keluar, kekuatan mereka akan langsung meningkat pesat. Medan perang Savage hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Setiap kali ditutup, tempat itu akan menghasilkan beberapa ahli. Ada legenda tentang orang-orang yang menemukan peninggalan dan harta karun alam yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang terkenal. Alangkah hebatnya jika aku juga bisa pergi ke sana, kata seorang murid sekte dalam dengan penuh semangat. Kau, sekalipun kakak senior pertama bersedia membawamu, kau hanya akan menjadi beban. Apa kau pikir kau seperti salah satu pewaris sejati, yang mampu melindungi dirimu sendiri? Seseorang di samping mengejek. Orang itu tersenyum malu dan menjawab, aku hanya mengatakannya. Jika aku benar-benar diberi kesempatan, aku juga tidak akan berani pergi. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika aku cukup beruntung menemukan harta karun, murid-murid sekte lain akan merebutnya. Jika aku kurang beruntung, aku mungkin akan bertemu dengan seorang petani liar yang tidak terkendali. Maka, aku bahkan bisa kehilangan nyawaku. Orang di samping berkata, untunglah kau tahu. Sebagai murid sekte dalam, kami tidak dapat menikmati keberuntungan seperti ini. Tidak banyak tempat umum yang penuh dengan pertemuan tak terduga di domain Tianwu. Hei, kenapa Xiao Chen juga ada di sana? Seseorang dengan mata tajam memperhatikan Xiao Chen berjubah putih yang berdiri di formasi transportasi dan langsung berteriak. Benar-benar dia, tidak mungkin, dia adalah murid sekte dalam. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang buas? Dia tidak mungkin benar-benar gila. Pertama, dia menyatakan akan menantang Bai Wuxue. Sekarang, dia benar-benar berani mengikuti kakak senior pertama ke medan perang biadab. Dengan sedikit kekuatan yang dimilikinya, dia hanya akan mati jika pergi, dan tidak akan pernah kembali lagi. Kemunculan Xiao Chen menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Semua murid sekte dalam sangat iri. Aura keabadian menyebar di sekitar formasi transportasi. Tetua pertama dari sekte dalam sekte langit tertinggi berkata kepada Sui Lingling, Lingling, tolong jaga kelompok ini. Bawa mereka semua kembali. Sui Lingling tersenyum dan berkata, Tetua pertama, tenang saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Tetua pertama berkata dengan lembut, baiklah, lanjutkan. Jika ada kesempatan, bantulah aku mendapatkan ramuan yang kuminta itu. Medan perang liar ditetapkan sebagai tempat pelatihan eksperimental. Setiap sekte besar memiliki aturan bahwa hanya murid yang boleh masuk. Para ahli yang berstatus sage bela diri dan di atasnya dilarang masuk. Oleh karena itu, tetua pertama hanya bisa meminta bantuan Sui Lingling untuk mendapatkan ramuan roh tersebut, dia tidak bisa melakukannya sendiri.
Formasi transportasi itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan sekelompok orang itu lenyap di depan mata semua orang, terlempar jutaan kilometer jauhnya. Ketika Hua Tianhe, Yun Feiyu, dan anggota kelompok Hua Tianhe lainnya yang berada di antara kerumunan melihat pemandangan ini, wajah mereka muram, dan mereka menggertakkan gigi. Mereka hampir kehilangan nyawa di hutan binatang buas, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apapun. Mudah untuk membayangkan bagaimana perasaan mereka. Hua Tianhe berkata dingin, "Ayo pergi. Tidak ada gunanya membuang waktu di sini. Kita bisa berurusan dengan bocah berjubah putih itu saat dia kembali." Medan perang liar terletak di sebelah utara domain Tianwu yang luas, berbatasan dengan kota-kota iblis. Menurut legenda, tempat ini merupakan pusat alam Kunlun sebelum zaman keabadian berakhir. Tempat ini menyimpan banyak misteri. Ketika zaman keabadian berakhir dan zaman bela diri tiba, tempat ini terus berkembang. Ki abadi menyebar kemana-mana, ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya tumbuh, dan musik surgawi yang samar dapat terdengar. Terkadang, akan ada ilusi negeri di langit. Namun, pada zaman kuno, ratusan ras terlibat dalam perang besar yang berpusat di tempat ini. Tempat ini berubah menjadi medan pertempuran para kaisar dari berbagai ras, menghancurkannya hingga menjadi puing-puing. Ini adalah pertempuran besar yang belum terlampaui bahkan setelah 50.000 tahun. Sejak awal zaman militer, belum pernah ada pertempuran sebesar ini. Pada zaman kuno, kekuatan berbagai ras berada pada puncaknya. Para bijak dapat ditemukan di mana-mana, dan kaisar pun berlimpah. Peningkatan kekuatan ini mengakibatkan ketidakpuasan berbagai ras terhadap posisi dan sumber daya mereka. Mereka ingin memonopoli seluruh alam Kunlun dan menguasai 3.000 alam besar. Maka dimulailah perang para kaisar. Dalam pertempuran itu, banyak kaisar tewas. Orang-orang ini, yang biasanya dapat memanggil angin dan hujan, mengguncang langit dan bumi, serta memetik bintang dan bulan dari langit, tewas dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan kekuatan alam Kunlun mengalami pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dunia iblis, yang telah ada sejak zaman keabadian, ikut campur selama perang para kaisar ini, mengubah medan perang buas menjadi kuburan para kaisar, mengubur semua kaisar alam Kunlun di sini. Kaisar bela diri berdaulat yang tersisa tersadar dan bekerja sama, menggagalkan rencana jahat dunia iblis dan mengusir 18 penguasa iblis. Namun, alam Kunlun tidak dapat memulihkan kejayaannya seperti sebelumnya setelah pertempuran besar tersebut. Beberapa ras bahkan lenyap di telan arus waktu yang panjang, dan tidak pernah ditemukan lagi. Adapun dunia iblis, mereka menjadi mimpi buruk abadi bagi setiap ras di alam Kunlun. Mereka seperti pedang yang menggantung di atas kepala setiap orang, mencegah mereka untuk beristirahat atau makan dengan tenang. Setiap ras menetapkan batas wilayahnya. Dengan musuh bersama, dunia iblis, situasi di mana ras-ras tersebut bertarung hingga titik darah terakhir tidak terulang, meskipun ada persaingan sengit satu sama lain dan konflik sesekali. Di langit biru yang tinggi, di atas burung matahari yang agung, Sui Lingling menceritakan kepada Xiao Chen dan yang lainnya beberapa kisah tentang medan perang buas yang tidak banyak diketahui orang. Hal ini memperluas wawasan Xiao Chen dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka medan perang liar memiliki sejarah yang begitu megah. Mereka tak kuasa menahan kegembiraan, dan jantung mereka berdebar kencang. Medan perang liar terletak di utara domain Tianwu, dan sekte langit tertinggi berada di selatan. Jarak antara utara dan selatan mencapai jutaan kilometer. Namun, formasi transportasi dapat mempersingkat jarak tersebut. Meskipun begitu, formasi transportasi tersebut tidak dapat mengirim orang secara langsung ke medan perang liar. Oleh karena itu, kelompok tersebut menaiki burung matahari agung milik Sui Lingling untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Dengan kecepatan burung matahari agung sebesar Mach 10, mereka dapat menghemat banyak waktu. Setelah Junsi mendengar semuanya, dia merasa ragu. Dia bertanya, "Kakak senior pertama, dari apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti medan perang liar akan memiliki para ahli muda dari ras lain?" Xiao Chen dan yang lainnya pun tak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka juga cukup khawatir dengan masalah ini. Jika ada para ahli dari ras lain, maka persaingan akan jauh lebih ketat. Sui Lingling menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak akan ada. Dulu, jika bukan karena keempat kaisar bela diri manusia kita yang mengalahkan 18 kaisar iblis dari dunia iblis sendirian, semua kaisar bela diri dari ras lain pasti sudah mati." Medan perang liar adalah tanah pelatihan berdasarkan pengalaman yang diperoleh para pendahulu manusia kita untuk generasi kita selanjutnya. Ras lain tidak diizinkan masuk. Semua pendengarnya menghela napas lega secara bersamaan. Namun, Sui Lingling tersenyum lembut dan menambahkan, meskipun begitu, tidak ada yang mutlak. Berbagai klan dan sekte ras iblis mampu mengendalikan murid-murid mereka. Namun, seperti domain Tianwu kita, mereka juga tidak dapat mengendalikan kultivator mereka yang lepas kendali. Chen Xiao menyela saat itu.
Kakak senior pertama, itu berarti kita kemungkinan akan bertemu dengan kultivator dari ras iblis. Tolong beritahu kami bagaimana perbandingan kultivator ras iblis dengan kultivator manusia. Mereka sangat kuat. Saat ini, ras iblis adalah salah satu dari 5 ras terkuat. Sui Lingling berpikir sejenak sebelum melanjutkan dengan suara rendah. Sejak zaman kuno, beberapa ras telah lenyap di telan waktu dan tak pernah terlihat lagi. Agar kelima ras ini dapat mempertahankan kejayaan mereka sebelumnya dan garis keturunan mereka tidak berakhir, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Mereka tidak boleh diremehkan. Dibandingkan dengan kita manusia, mereka sama sekali tidak lemah. Secara sederhana, kemampuan pemahaman kultivator ras iblis tidak sebaik manusia. Namun, tubuh fisik mereka jauh lebih kuat daripada ras manusia. Sulit untuk membandingkan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, itu tergantung pada kriterianya. Sui Lingling melanjutkan, namun, semua ahli ras iblis yang membawa garis keturunan iblis roh tidak bisa diremehkan. Dari segi bakat, mereka tidak lebih lemah dari kita manusia, mereka bahkan mungkin lebih kuat. Spirit Fiends adalah ras iblis tertua. Mereka adalah nenek moyang dari Spirit Beast saat ini. Namun, garis keturunan mereka telah encer seiring waktu, sehingga Spirit Beast berhenti dilahirkan sebagai iblis. Mereka perlu berkultivasi setelah lahir sebelum dapat menjadi iblis lagi. Siu. Tepat pada saat itu, sebuah kapal perang giok putih berbentuk paviliun terbang dengan cepat dari belakang. Gelombang suara menyebar, dan aura menakutkan tiba di depan kapal perang tersebut. Hu Hai menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Itu adalah kapal giok putih paviliun bulan purnama. Yang memimpin mereka adalah pendekar pedang terbaik di selatan, Feng Xingsheng. Mereka juga ada di sini. Xiao Chen mendongak dan melihat Feng Xingsheng, yang pernah dilihatnya sekali, berdiri tegak melawan angin dengan tangan kirinya memegang pedang yang tergantung di pinggangnya. Tatapan Feng Xingsheng setajam pisau, menembus udara. Bahkan dari jarak 10 km, saling bertukar pandangan bisa menimbulkan rasa sakit ringan di mata. Junxi dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka berseru dengan takjub, betapa kuatnya niat pedang ini. Sepertinya Feng Xingsheng telah menjadi lebih kuat lagi. Sui Lingling mengangguk pelan dan berkata, kekuatan para pendekar pedang selalu menakutkan. Mereka memiliki ketenangan seorang pendekar pedang, tetapi juga kebanggaan dan tirani yang berlebihan. Tidak banyak pendekar pedang sejati di dunia, kebanyakan orang hanyalah kultivator yang menggunakan pedang. Di antara generasi muda, Feng Xingsheng jelas merupakan pendekar pedang sejati. Ketika Junxi mendengar ini, dia melirik Xiao Chen, yang tidak mengalihkan pandangannya. Dia berpikir dalam hati, kakak senior pertama sangat menghargai Feng Xingsheng. Aku ingin tahu apa pendapatnya tentang Xiao Chen. Apakah dia juga seorang pendekar pedang sejati? Sui Lingling, sudah lama sekali. Kapal giok putih berhasil menyusul burung matahari agung. Ketika Feng Xingsheng melihat Sui Lingling, dia menyapanya. Sui Lingling mengangguk sedikit dan tersenyum lembut. Memang sudah lama sekali. Perkembanganmu sungguh menakjubkan. Kau mungkin bisa mulai menantang kami 7 raksasa dalam waktu kurang dari setahun. Feng Xingsheng memperlihatkan senyum tipis di wajahnya yang tegas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Kau akan menjadi orang terakhir yang kutantang. Aku akan pergi duluan. Sampai jumpa di medan perang liar. Di antara 18 provinsi selatan, hanya Sui Lingling yang termasuk di antara 7 raksasa. Meskipun keduanya tidak memiliki dendam satu sama lain, karena gelar raksasa, persaingan di antara mereka sangat sengit. Oleh karena itu, meskipun nada bicara Feng Xingsheng tampak tenang, sebenarnya ia menyembunyikan semangat bertarung yang sangat kuat. Sui Lingling tersenyum tipis, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya yang anggun dan cantik. Tepat ketika kapal perang itu hendak mempercepat laju dan menyalip burung matahari agung, Feng Xingsheng tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikan kapal giok putih. Kemudian dia menatap Xiao Chen dengan sedikit terkejut. Pupil mata Feng Xingsheng menyempit. Ia mengingat sosok Xiao Chen yang berjubah putih dan berpenampilan sederhana dengan aura yang tertutup. Setelah itu, ia membiarkan kapal perang melanjutkan perjalanannya. Kakak senior pertama, ada apa? Tanya seorang murid perempuan dengan rasa ingin tahu di kapal giok putih. Feng Xingsheng berkata dengan santai, tidak ada yang salah. Aku hanya melihat seseorang yang niat pedangnya tidak lebih lemah dariku, dan aku terkejut. Mendengar ini, para pewaris sejati paviliun bulan purnama lainnya menunjukkan keterkejutan yang besar di wajah mereka, benar-benar tercengang oleh kata-kata santai Feng Xingsheng. Meskipun orang lain tidak mengetahui seberapa kuat niat pedang Feng Xingsheng, orang-orang ini sangat memahaminya. Dia telah memahami niat pedangnya hingga mencapai kesempurnaan agung, sesuatu yang belum dicapai oleh banyak pendekar pedang veteran. Selain itu, niat pedang Feng Xingsheng adalah niat pedang kesempurnaan agung yang sempurna. Dia bisa meluncurkan dan menariknya kembali dengan bebas, menggerakkannya sesuka hatinya.
Orang dari Sekte Langit Tertinggi itu hanya berdiri di sana dengan tenang. Bagaimana mungkin dia seperti kakak senior pertama mereka yang berbakat, memahami niat pedang kesempurnaan agung di usia yang begitu muda. Sekarang aku ingat, dia adalah pendekar berjubah putih Xiao Chen, orang gila yang menantang Bai Wuxue, kata gadis yang berbicara sebelumnya. Secercah cahaya terang terpancar dari mata Feng Xingsheng. Dia berkata pelan, jadi, dialah orangnya. Sepertinya aku harus pergi dan menyaksikan pertempuran di Sekte Yin Ekstrim. Kembali ke kapal Matahari Agung, kelima orang lainnya memandang Xiao Chen dengan penuh minat. Jelas, mereka terkejut bahwa Feng Xingsheng akan menghentikan kapal perang khusus untuk mengamati Xiao Chen lebih dekat. Para pendekar pedang biasanya sangat tenang dan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Sangat sedikit hal yang dapat menggoyahkan emosi mereka. Sui Lingling tersenyum dan berkata, "Adik Xiao Chen, kau benar-benar sulit dipahami. Aku penasaran apa sebenarnya yang dilihat Feng Xingsheng sehingga membuatnya sangat terkejut." Xiao Chen tetap tenang. Dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menyembunyikan niat pedangnya dari seorang pendekar pedang sejati. Itulah yang seharusnya dilihat Feng Xingsheng. Dia tersenyum dan mengangkat bahu. Lalu dia berkata dengan santai, siapa tahu. Xiao Chen tidak ingin membongkar kartu andalannya, jadi tidak pantas bagi orang lain untuk menanyakannya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Bahkan mereka sendiri pun memiliki rahasia yang harus dijaga. Tepat pada saat itu, aroma bunga yang samar tercium. Sebuah kapal yang indah terbang di atas mereka dengan tenang. Hu Hai berkata dengan agak marah, itu adalah kapal wangi terbang Sekte Seribu Misteri. Orang itu, Hua Dao, benar-benar berani. Dia berani terbang di atas kita. Bahkan Feng Xingsheng pun tidak berani bersikap sombong seperti itu. Hua Dao, pewaris sejati teratas dari Sekte Seribu Misteri, juga berasal dari 18 provinsi selatan. Dahulu kala, dia kalah telak dari Sui Lingling. Jelas, dia jauh lebih lemah darinya. Bibir Sui Lingling melengkung membentuk senyum santai. Biarkan saja dia. Aku ingin melihat apakah dia masih berani bersikap arogan di medan perang liar. Siu, aura membunuh yang tajam menembus udara, menyelimuti Xiao Chen, yang langsung menegang, siap bertempur kapan saja. Namun, niat membunuh itu berlalu begitu cepat, segera ditarik kembali sebelum Sui Lingling menyadarinya. Xiao Chen mendongak dan melihat seorang pria elegan berjubah bunga-bunga di atas kapal menatapnya dengan dingin. Sui Lingling memiliki indera yang tajam, dia masih berhasil mendeteksi jejak niat membunuh itu. Dia berkata, Xiao Chen, aku lupa memberitahumu. Zuo Ping, yang hidungnya kau patahkan, adalah tunangan orang ini. Sepertinya dia mengincarmu. Hua Dao adalah orang yang sangat jahat. Demi mencapai tujuannya, dia akan menggunakan segala cara. Dia rela melakukan segala macam hal yang tercela. Dalam perjalanan ini, kamu sama sekali tidak boleh pergi sendirian. Jun Si tertawa terbahak-bahak. Sambil berusaha menahan tawanya dengan kedua tangannya, dia berkata, adik Xiao Chen, kau benar-benar tidak punya belas kasihan pada kaum wanita. Kau bahkan mematahkan hidung gadis cantik itu. Jun Si tertawa terbahak-bahak hingga matanya yang cerah menyipit seperti dua buah sabit. Dipadukan dengan parasnya yang cantik, dia tampak menggemaskan. Tawa itu menular ke semua orang. Awalnya ini masalah serius, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk ikut tertawa. Hu Hai tertawa terbahak-bahak. Ia tak kuasa menepuk bahu Xiao Chen sambil berkata, tidak apa-apa. Perempuan jalang itu memang tidak berguna. Kakakku mendukungmu. Jika orang bernama Hua Dao itu mencoba menyakitimu, aku akan menjadi orang pertama yang membantu. Ao Jiao, yang sedang merawat bunga dunia bawah di cincin roh abadi, juga terkekeh. Jadi, apa masalahnya jika kau mematahkan hidungnya dan membuatnya bengkok? Lain kali perempuan jalang itu mencoba menyerangmu secara tiba-tiba, aku akan membantumu memukulnya sampai mulutnya juga bengkok. Semua ini membuat Xiao Chen terdiam. Orang-orang ini benar-benar menginginkan kekacauan di dunia. Sebagai pewaris sejati tertinggi dari Sekte Seribu Misteri, bahkan jika Hua Dao tidak sekuat Feng Xingsheng, dia juga tidak akan mudah dihadapi. Terlebih lagi, menurut Sui Lingling, orang ini adalah karakter jahat yang akan menggunakan segala cara. Metode yang tidak akan digunakan oleh orang-orang saleh mungkin sangat familiar bagi orang ini. Sui Lingling tersenyum hangat. Saat pakaian ungunya berkibar tertiup angin, dia tampak seperti malaikat yang jatuh ke bumi. Xiao Chen, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang Hua Dao. Jika dia berani melakukan sesuatu, aku akan langsung menghancurkannya sampai mati. Medan perang Savage tidak seperti tempat lain. Meskipun kata-kata Sui Lingling terdengar acuh tak acuh, ia mengungkapkan kepercayaan diri dan tirani yang tak diragukan lagi, membangkitkan rasa aman. Kini, ketika keenamnya melihat ke depan, mereka dapat melihat layar hitam samar di cakrawala yang jauh, menghubungkan daratan dengan langit. Namun, karena mereka masih jauh, pemandangan itu masih belum begitu jelas.
Di sepanjang perjalanan, kelompok itu bertemu lebih banyak orang yang menuju ke tempat yang sama, talenta-talenta luar biasa yang datang dari seluruh domain Tianwu. Setiap orang dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik. Mereka semua menyimpan antisipasi besar di hati mereka saat mereka terbang dengan penuh semangat menuju medan perang liar. Sesekali, orang-orang akan datang menyapa kelompok Xiao Chen. Tentu saja, semua ini berkat Sui Lingling. Sebagai satu-satunya perempuan di antara 7 raksasa, dan seorang perempuan yang cantik pula, Sui Lingling cukup populer. Terlebih lagi, daya tariknya tidak hanya terbatas pada 18 provinsi selatan tetapi meluas ke seluruh domain Tianwu. 3 hari kemudian, kelompok itu dapat melihat penghalang hitam samar itu dengan sangat jelas. Penghalang itu berupa dinding ki hitam yang pekat. Ketebalan dinding ini tidak diketahui. Dinding itu membentang dari tanah hingga langit, membentuk penghalang iblis dan menyegel ruang di dalamnya. Energi iblis berwarna hitam itu memancarkan aura yang menakutkan. Memandangnya dalam waktu lama menimbulkan tekanan yang menyiksa di jantung seseorang.